Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami kembali menjumpai Anda dalam program Indonesia Cerdas, yaitu dalam Halo Dokter. Dan hari ini seperti biasa kami akan membahas topik-topik menarik mengenai kesehatan. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi secara aktif bersama kami, hari ini kami akan membahas dengan tema sehat bugar menjelang dan pasca Lebaran. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini tentunya kita akan terus menjaga pola kesehatan, baik itu dari fisik maupun pola makannya, dan kita akan bertanya langsung bersama dokter yang sudah kita hadirkan di studio TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Dr. Haji Ibadur Rahman Mars atau yang disebut dengan Babe. Halo, selamat pagi. Halo, Babeng. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe, gimana kabarnya Babe? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, nah ini Babe seperti yang Roza jelaskan di awal bahwasanya kita akan membahas tentang sehat bugar menjelang dan pasca Lebaran nih Babe ya. Nah mungkin yang pertama yang perlu kita perhatikan juga ini pola makan nih dok. Oh iya betul. Iya, nah Babe ini pola makan yang sehat itu yang seperti apa sih Babe? Jadi pola makan yang sehat itu ya, kalau sekarang itu dibilang namanya menu seimbang ya. Menu seimbang. Atau menu yang mencukupi, ya, menuku istilahnya ya, menu seimbang. Jadi semuanya itu sudah ada tercakup di dalam menu sehari-hari kita ya, baik menu pagi, menu siang maupun menu sore ya. Pada waktu di bulan puasa ini, kebetulan bulan puasa ya, alhamdulillah kita sudah berjalan lebih kurang 26 puasa ya. Jadi menunya sesuaikan dengan pada waktu menu buka puasa, ya, terus menu pada saat setelah biasanya kita jeda dulu ya, jeda kita sholat maghrib, terus setelah itu sholat raweh, ya, baru kita menu pembuka makanan setelah berat seperti itu dok ya? Makan berat ya, setelah itu baru menu sahur ya, seperti itu. Jadi diharapkan ya kepada masyarakat, kepada semuanya untuk menu sehat itu menu yang mencukupi, bukan yang menu yang mahal-mahal ya. Yang dimaksud tuh jadinya di situ ada protein, di situ ada namanya karbohidrat, di situ ada yang namanya mineral ya, di situ ada yang namanya vitamin ya, maupun lemak ya, seperti itu. Oke baik, tidak harus mahal, yang penting tercukupi dok ya? Iya betul. Oke, nah ini tapi yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat ya dok, ini bingung nih masyarakat, apakah makan ini seharusnya pas buka puasa ini langsung makan berat atau sebaiknya harus ditunda terlebih dahulu nih? Dokter gimana nih dok? Iya. Ya untuk menu buka puasa ya, karena kita sudah berjalan kalau dibilang 10 malam terakhir ini. Terakhir. Ya, 26 puasa ya. Jadi kalau sekarang itu sudah adaptasi ya. Ya. Bagi yang puasa itu sudah adaptasi ya. Karena yang namanya fungsi organ pencernaan maupun fungsi pengatur ya dalam otak itu sudah melakukan suatu mekanisme adaptasi. Jadi karena dia udah biasa, jadi otomatis menu yang dia pembuka maupun sahur ya, kadangkala nggak perlu seperti awal-awal puasa. Ya. Jadi memang sebaiknya makan pembuka ya, itu makanlah yang ringan dulu ya. Artinya kita membatalkan puasa dulu ya, dengan yang pertama dehidrasi ya. Karena puasa itu ada yang namanya dehidrasi, kekurangan cairan ya. Itu kita buka dengan minum dulu ya. Dahaga itu ya. Setelah beduk. Terus habis itu baru protein ya. Ya, istilahnya apa yang ada di situ yang disiapkan oleh keluarga ya, kita nikmati, atau kalau misalnya ada di luar rumah ya kita beli ya kan, misalnya semacam kalau di kita itu kurma tuh bukan hanya mengandung karbohidrat aja, protein ada juga ya. Gitu. Terus makanan-makanan ringan ya,
bisa juga kalau memang dia bentuknya ada pemanis ya, yang secukupnya ya. Secukupnya ya dok Iya. ya. Tapi ini sering masyarakat tuh bilang katanya kalau mau buka puasa ini berbukalah dengan yang manis. Nah ini kenapa nih dok, kalau dalam dunia medis bisa dijelaskan tidak dok? Kenapa kita harus berbuka dengan yang manis? Iya sebenarnya kenapa dibilang seperti itu, mungkin itu sesuatu yang mitos dan itu ya kondisi yang ada ya. Kondisi yang ada, tetapi masih masuk dalam mitos ya dok ya? Sebenarnya bisa juga sih fakta ya, karena begini, karena pada puasa itu selain dehidrasi ada juga kadar gula darah kita ya, glukosa darah itu memang ada menurun. Makanya untuk membatalkan itu ya, di samping kita minum air putih ya, dan kita juga ya kan dibantu dengan yang manis. Nah itu dengan yang manis ya, bisa berbentuk penganan atau makanan, bisa juga berbentuk cairan. Nah, itu berbentuk cairan ya, sirup atau apa gitu ya. Bukan ditemani dengan orang yang manis seperti itu dok. Nah, itu mungkin dengan keluarga kita ya. Dengan keluarga. Iya, keluarga yang manis ya. Oke. Nah dokter, ini berbicara dengan dehidrasi ya dok ya. Ini sebaiknya apakah ada perbedaan antara ketika puasa dengan sehari-hari dok ketika tidak berpuasa? Untuk dehidrasinya apakah perlu dijaga atau bagaimana nih dok? Apakah ada tips-tips tertentu selama bulan puasa? Kalau yang namanya kekurangan cairan tubuh, dehidrasi itu kan ada beberapa fase itu ya, ada dehidrasi ringan, sedang, berat ya. Perbedaan antara di waktu tidak bulan puasa dengan bulan puasa ya, itu sebenarnya relatif ya, karena sudah ada penyesuaian dengan kondisi kita ya, menu di waktu bulan puasa dan di luar bulan puasa ya. Tapi mungkin aktivitas ya kan, aktivitas tidak di bulan puasa dengan di luar bulan puasa itu kan berbeda ya, ya kan. Artinya kita bekerja pagi, siang atau pagi sore ya, itu kita sudah dibantu ya dengan pada waktu kita sebelum kerja. Di sebelum bulan puasa ya, di luar bulan puasa ya. Ya kan kita kan sarapan dulu, sarapan pagi, kan minum dulu kan ya. Terus di tempat kerja juga gitu ya. Ada staf yang menyiapkan minum, menyiapkan snack kan gitu, seperti itu. Paling kita dehidrasinya kalau ya kita tidak istilahnya care dengan tubuh kita. Udah disiapin minum nggak diminum ya kan. Udah ada reaksi untuk kita mau buang air kecil, kita tidak buang air kecil. Terus kita di ruang AC, kita nggak minum. Kita di ruang panas, di luar terik panas matahari, kita nggak minum. Nah, itu. Jadi perbedaannya itu ya, dengan kondisi aktivitas dan perubahan ya pada waktu sebelum puasa dengan puasa. Saat puasa. Kalau di bulan puasa kita dehidrasinya karena kita puasa lebih kurang 10-12 jam ya. Nah, artinya di waktu sahur diminta cukup minumnya. Ya, jadi pada waktu siang atau menjelang buka puasa, cairan tubuh itu masih mencukupi. Masih mencukupi. Dan juga memang ada mekanisme yang di tubuh namanya mekanisme otoregulasi. Ya. Itu yang pusatnya itu ada di otak, di susunan saraf pusat, seperti itu. Oke, nah ini ciri-ciri orang yang terkena dehidrasi nih dok. Apakah ada ciri-ciri tertentu nih biar bisa mengidentifikasi secara mandiri di rumah? Kadang-kadang kalau dehidrasi ringan nggak dirasakan ya, ya kan. Paling rasa haus ya, terus rasa keringat ya kan, di tempat panas atau di tempat yang dingin kok rasanya ini lembab gitu kan, kering atau lembab seperti itu. Oke. Nah ini berarti tetap sama dok ya, intensitas yang harus kita minum, mineral yang harus kita cukupi saat bulan Ramadan maupun sebelum Ramadan seperti itu dok ya? Prinsipnya kebutuhan cairan itu ya
yang umum yang sudah disampaikan ke masyarakat ya, itu dalam sehari ya lebih kurang ya 1,8 liter sampai 2 liter. Ya, kalau di puskesmas ada di posyandu saya udah omongin gelas belimbing itu. Gelas belimbing itu isinya itu ya 250 cc. Ya kan, atau 200 cc. Jadi kalau diminta kecukupan minumnya 8 sampai 10 gelas per hari. 8 sampai 10 gelas. Itu wajib hukumnya ya, Dok ya? Iya, untuk menjaga kesehatan, kebugaran sama mencegah penyakit. Dalam hal ini dehidrasi kalau lama-lama jadi penyakit. Iya betul, apalagi kalau misalkan diiringi dengan diare seperti itu, Dok ya. Ini sangat penting ya, Dok ya. Iya, penting. Nah ini diare ini juga salah satu penyakit yang mungkin banyak dialami juga nih oleh masyarakat ketika bulan puasa, Dok. Nah ini diare ini bagaimana, Dok, untuk penanganannya? Sebenarnya di waktu bulan puasa tuh untuk kasus-kasus diare itu ya sebenarnya itu kasusnya jarang ya. Cuma ada kalau memang kita nggak menjaga, ya maaf aja maksudnya kebersihan ya. Kebersihan. Iya kan, karena diare itu faktor utamanya karena kebersihan ya. Sesuatu yang kita nggak sadari ada yang terhinggap atau tercemar di makanannya ya, Dok, kita, atau juga makanan yang kita sayang-sayangi. Jadi kita apa namanya? Ya kalau dibilang ya disimpan gitu ya. Ya kan, belum kadaluarsa nih kan. Cuko yang sudah lama aja, Dok ya. Ya kan, mesti kan udah harus dibuang gitu. Iya kan? Betul. Seperti itu. Atau mungkin ada juga yang beberapa individu yang alergi ya terhadap salah satu atau bahan yang ada di makanan atau produk makanan. Jadi dia timbul diare. Atau mungkin ada banyak penjualan ya sekarang nih, banyak jual takjil juga, Dok ya. Kita nggak tahu nih apakah ini kebersihannya terjaga atau tidak, Dok ya. Ya makanya syukur alhamdulillah baik dari pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah Kota Palembang dengan OPD-nya dalam hal ini Dinas Kesehatan ya, maupun dari Badan POM ya, itu mereka tuh yang saya itu baca atau saya amati, mereka selalu giat untuk memantau ya, kebersihan, kelayakan untuk konsumsi takjil atau pembuka puasa di mana aja, dalam ini khususnya di Kota Palembang. Oh ya, Masya Allah, di bulan Ramadan ini pun pemerintah juga ikut turut andil, Dok ya. Penting pemerintah. Betul. Ya. Dalam ini pemerintah Kota Palembang. Ya. Oke, nah ini juga salah satu penyakit yang mungkin dirasakan oleh pasien atau masyarakat juga, Dok, ketika bulan puasa Ramadan. Mungkin ada beberapa orang yang mudah terkena MAH atau asam lambungnya naik nih, Dok. Nah ini bagaimana nih, Dok, kalau misalkan asam lambungnya naik tapi ketika berpuasa, Dok? Iya ya. Iya, utamanya ya yang kalangan muda ya. Betul. Ya, kalangan muda nih kadang-kadang ya karena ingin konsumtif ya. Jadi kadang-kadang banyak produk makanan tuh yang cita rasanya tuh ada level-levelnya, ada level-levelnya ya. Iya kan, banyak itu kan. Termasuk anak saya juga. Kalau yang nggak ada riwayat MAH ya, memang diantisipasi ya dengan kurangi pedasnya kan. Terus atau ya kita dibantu dengan minum kan. Terus ditambah dengan cita rasa yang lain kan gitu kan. Seperti itu dengan pemanis, dengan kecap gitu kan. Tapi kalau yang MAH itu biasanya memang dia sensitif perutnya ya. Jadi diharapkan dia tahu menu-menu yang dia makan untuk selama bulan puasa. Baik. Dan dia diminta untuk selalu menyediakan, kalau dibilang ya antisipasi obat ya. Obat untuk pengurang asam lambung maupun obat untuk mengurangi kambuhnya MAH-nya ya. Jadi otomatis mana makanan-makanan yang perlu dihindari atau dikurangi dia udah ngerti seperti itu. Baik yang pedas, yang asam maupun yang
memberikan gas pencernaan. Seperti kata dokter tadi ya dok ya, kita harus care atau perhatian dengan tubuh kita sendiri dok ya? Iya. Oke. Dokter, kita akan membahas lebih lanjut lagi dokter, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami akan kembali dalam Halo Dokter. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Yang terbaru, kajian menghantarkan kita menuju kemenangan kebaikan. TVRI Sumatera Selatan bekerja sama dengan Masjid Agung Palembang. Cawisan, setiap hari ba'da sholat subuh, live dari Masjid Agung Palembang. Cawisan ba'da sholat zuhur dan menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Ini adalah program prioritas Bapak Prabowo dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan gratis. Dan salah satu bentuknya itu adalah pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana kita mendeteksi secara dini sehingga pengeluaran masyarakat untuk biaya sakit itu bisa diminimalisir. Sehingga harus kita manfaatkan juga session ini dengan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Tentu kita akan mendapatkan angka penyakit pada masyarakat itu yang sesungguhnya. Selama puskesmas itu masih buka, selama puskesmas itu masih beroperasional, ke depan tentu program ini akan jalan setiap harinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai sehat bugar menjelang dan juga pasca Lebaran. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya sehat dan bugar dalam dunia medis, Dok? Kalau sehat dan bugar ini apakah sama atau berbeda, Dok? Prinsipnya itu sama ya, cuma pengertiannya yang ada perbedaan dikit gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi kalau pengertian sehat itu ya adalah ya keadaan baik ya, baik fisik ya, mental, spiritual, sosial ya terhadap individu ya. Jadi keadaan baik individu secara fisik, mental, spiritual dan sosial itu yang dibilang sehat. Sehat. Ya. Nah, kalau bugar itu ya kondisi seseorang yang bisa beraktivitas ya dan produktif di dalam kesehariannya, itu bugar namanya. Kalau dia produktif berarti bisa masuk ke dalam bugar, Dok ya? Iya. Jadi udah mencakup itu ya, satu kesatuan sehat dan bugar.
Ada juga sehat tapi dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, ya kan? Nah makanya tadi dia harus bugar jadinya. Itu. Berarti bukan hanya sehat saja, tetapi harus satu kesatuan dok ya, sehat dan bugar. Sebenarnya satu kesatuan ya. Cuma untuk bugar itu dia mampu ya, artinya dia mampu ya, mampu untuk beraktivitas sehari-hari dan produktif ya. Sehat secara universal ya. Secara universal. Ya, jadi bugar itu mencakup ya, bagian dari sehat gitu. Baik, nah ini tapi dok di bulan suci Ramadan ini sepertinya masyarakat ini banyak yang beribadah siang ya dok ya, atau tidur seperti itu dok. Nah ini gimana nih dok untuk masyarakat yang beribadah siang hari, tidur, banyak tidur di bulan suci Ramadan, apakah sudah termasuk ke dalam bugar atau belum nih dok? Kalau dari ini ya, dari petua ya, petua guru atau ustadz ya kan, di bulan puasa itu, ya kan, katanya, ya kan, menambah pahala, ya kan, kalau tidur, ya itu maksudnya, itu memberikan warning artinya tuh bahwa kita tuh di bulan puasa tuh jangan tidur aja, ya kan, tetap beraktivitas, artinya itu, artinya aktivitas di bulan puasa tetap dilakukan ya. Itu yang makanya tadi kita tuh jadi menjadi seorang yang positif ya. Jadi bisa beraktivitas, terus keseharian kita masih bisa untuk kita memberikan apa namanya kebaikan atau memberikan pelayanan ke masyarakat seperti itu. Itulah jadinya produktif. Produktif. Berarti dengan kita bekerja sehari-hari pun itu masuk dalam produktif sehingga kita juga bisa masuk ke dalam kategori bugar ya dok ya? Ya, karena yang namanya tubuh ya, itu ada yang namanya aktif, ada yang namanya apa namanya istirahat ya, ya kan itu. Jadi ada yang namanya balance ya, keseimbangan ya. Ada yang namanya kerja, ada yang namanya istirahat seperti itu. Harus balance dok ya? Ya, jadi kalau puasa-puasa tidur terus, tubuh juga memberikan suatu apa namanya feedback yang tidak ini, tidak bugar jadinya. Nah ini kalau misalkan masyarakat yang keseringan tidur di bulan suci Ramadan ini apa nih dampaknya nanti dok untuk tubuh? Kalau tubuh yang terlalu banyak tidur? Ya paling ini aja dia itu jadi ini, dia itu jadi seseorang yang merugi sebenarnya, ya. Betul. Kehidupan itu kan tetap harus berjalan ya. Ya tidur diperbolehkan ya, dengan ketentuan atau apa namanya yang cukup ya, seperti itu. Kalau anak muda dokter di bulan suci Ramadan ini kayaknya kebanyakan begadang nih dok. Di bulan Ramadan ya, biasanya begadangnya tuh sampai sahur. Nah nanti setelah sahur baru tidur sampai buka puasa lagi seperti itu dok. Nah ini sebaiknya apakah berapa jam sih dok sebenarnya dalam sehari itu yang tidur yang sehat atau tidur yang baik tuh sebaiknya berapa jam dok? Oh iya, makasih ya. Aku rasa gara-gara nonton Timnas nih semalam. Ya betul ya, jam 9 ya dok. Timnas. Untung menang ya dok ya. Iya untung ya, alhamdulillah menang. Jadi kecukupan tidur itu di dalam dunia medis atau kedokteran itu ada tergantung usia ya. Ya karena kita tuh fungsi tidur tuh ada di sensa pusat di hipotalamus ya. Ya kan. Jadi usia anak berapa jam, usia dewasa berapa jam, usia lansia berapa jam gitu. Tapi kalau dipukul rata itu rata-rata kebutuhan tidur atau istilahnya kita istirahat penuh ya, itu 8 sampai 10 jam seperti itu. 8 sampai 10 jam. Kalau lansia biasanya 4 sampai 6 jam itu. Ya. 8 sampai 10 jam itu apakah tidurnya hanya di malam hari saja dok atau boleh diakumulasi nih dok dalam satu hari, malam dan siang dok? Kalau yang memang kehidupannya dia itu memang baik dalam ini usia-usia anak ya, usia remaja dewasa, memang dia kehidupannya di siang hari ya, sekolah, bekerja ya. Ya
tidurnya di malam hari. Ya. Dicukupi di malam hari seperti itu. Dicukupinya pada malam hari ya. Tapi ada juga yang memang pekerja memang dia shift malam ya. Jadi dia harus pandai-pandai mengatur istirahat tidurnya. Jadi bisa kumulatif bisa ya. Di waktu siang atau di waktu setelah dia pulang dari begawe istilahnya orang Palembang. Yang terpenting tercukupi 8-10 jam dok ya. Iya, Oke, nah ini salah satu kegiatan juga yang bisa menjaga kebugaran kita selama bulan Ramadan mungkin ya dok ya, dengan melakukan aktivitas olahraga. Nah dok, nah ini olahraga sebenarnya dianjurkan atau sebaiknya di stop dulu dok selama bulan puasa Ramadan? Oh tidak ya. Jadi aktivitas fisik contohnya olahraga ya, itu tetap dilakukan ya. Tetap dilakukan. Iya. Ya. Jadi di waktu bulan puasa ini ya dianjurkan untuk kegiatan olahraga ringan ya, olahraga yang ingin memberikan kita tetap seperti sedia kala ya. Jadi bisa dilakukan pada pagi hari ya, maupun di sore hari ya. Pagi hari itu setelah kita sahur ya, terus setelah kita tidur pagi itu kebutuhan kalori atau karbohidrat gula itu masih tinggi ya. Jadi olahraga di pagi hari dianjurkan ya. Di pagi hari. Dengan sesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing ya. Karena tiap orang itu beda ya. Terus yang kedua di sore hari ya, pada waktu ya setelah buka ya. Setelah buka dok? Iya setelah buka ya. Biasanya setelah buka, biasanya itu terjadi pada saudara-saudara kita ya, yang atlet atau yang memang dia seorang olahragawan ya. Dan dia udah adaptasi fungsi badannya itu sebagai seorang olahragawan ya. Itu dia bisa melakukan istilahnya stretching ya, ringan tuh, untuk supaya kondisi dia nggak turun pada waktu dia mau suatu kejuaraan atau suatu aktivitas olahraga seperti itu. Ini artinya kalau olahraganya cukup berat, sebaiknya dilakukan di malam hari seperti itu dok ya, setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa ya, sama pada waktu setelah dia sahur ya. Setelah sahur. Ya, tapi bukan pengertian olahraga berat tuh berbeda pada waktu bulan puasa dan di luar bulan puasa. Ya. Masih harus tetap dibatasi seperti itu dok ya. Ya. Nah ini kalau misalkan jangan nggak olahraga. Oh tetap harus olahraga dok ya. Ya. Kalau di dinas kesehatan tuh minimal 30 menit ya dok ya sebelum di setiap hari. Iya. Minimal tuh seminggu itu 3 kali untuk 3 kali. Aktivitas kegiatan olahraga gitu. Nah ini kalau misalkan olahraganya dilakukan di sore hari dok, menjelang berbuka, apakah diperbolehkan atau tidak dok? Itu boleh-boleh saja, tapi dengan aktivitas ringan ya. Aktivitas ringan? Iya. Oke. Nunggu beduk. Nanti pingsan ya dok ya? Oke, nah ini ada yang tanya juga dok, ini bagaimana caranya agar kita dapat menjaga kebugaran tubuh bagi mereka yang tetap bekerja saat berpuasa dok? Ya makasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana kita menjaga kebugaran tubuh untuk orang yang bekerja saat puasa dok? Iya, sama seperti saya ya. Saya kan bekerja ya di rumah sakit ya, berpuasa juga ya. Jadi itulah tadi ya. Kecukupan menu kita di buka puasa, terus setelah kita sholat tarawih, sama di waktu kita sahur ya, itu harus kita antisipasi ya, kita care dengan menu supaya kita bisa bekerja dengan baik, badan kita tetap sehat ya kan, seperti itu. Dan aktivitas tadi tetap dijalani dengan aktivitas olahraga yang ringan ya. Dan biasanya di bulan puasa itu dari pemerintah itu ada yang namanya ya, kalau di kami itu ya jam kerja di bulan puasa ya, oleh pemerintah kota itu ada disampaikan. Oke, baik.
Artinya ini meskipun dalam berpuasa tidak menutup kemungkinan kita harus tetap berolahraga, Dok ya? Iya, benar. Oke, baik. Nah, setelah ini dokter kita akan membahas lagi mengenai sehat dan bugar menjelang pasca Lebaran. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan tetaplah bersama kami. Kabar gembira. Ayo warga Kota Palembang datang dan ramaikan Pasar Murah Ramadan Dinas Perdagangan Kota Palembang. Catat tanggal dan lokasinya. Jangan lewatkan. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci umat Islam di seluruh dunia. Menghantarkan waktu berbuka puasa Anda diisi dengan pembahasan kosakata Islam dalam kehidupan sehari-hari bersama tokoh agama di Kota Palembang. Mencari rujukan pencerah bagi kita semua dalam kultum bersama Bang Sumsel Babel setiap hari menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dalam Halo Dokter, dan kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai sehat dan bugar menjelang dan pasca Lebaran. Nah, tadi kalau kita sudah membahas mengenai kesehatan selama bulan puasa, saat ini kita akan bertanya-tanya bersama dokter mengenai kesehatan juga di saat hari Lebaran. Nah, ini Dok, melihat perayaan hari Lebaran nanti kan identik dengan makanan-makanan ya Dok ya, banyak yang mungkin tinggi lemak dan lain sebagainya. Nah, ini makanan apa saja nih Dok di saat Lebaran nanti yang akan ada dihidangkan yang malah itu berbahaya atau tidak baik untuk kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi, Dok? Iya, ini ya apa namanya, kalau boleh dibilang tips ya, karena di saat Lebaran itu
itu merupakan momen ya, momen suasana yang memberikan suatu kebahagiaan ya kan, dan juga kesenangan. Kesenangan. Ya, karena kita sudah selesai menjalani ibadah puasa ya. Betul. Jadi diharapkan apa yang sudah digojlok namanya di bulan puasa itu ya, menahan hawa nafsu, ya kan, simpati atau prihatin tentang saudara kita yang apa namanya makannya ya jarang atau kurang seperti itu ya. Jadi pada waktu saat Lebaran diharapkan supaya tubuh tidak kaget ya, jangan kita menyantap balas dendam ya. Jangan bahoji dok ya. Jangan hoji bahasa Palembang itu. Iya, jadi tetap kebutuhan makan tuh ya kita nikmati ya dengan sedikit-sedikit ya, supaya badan atau pencernaan nggak kaget ya. Jadi nikmatilah suasana Lebaran, nikmatilah suasana karena kita tidak puasa lagi ya, makan minum ya, sesuai dengan kita ya, secukupnya ya. Jadi kita nyaman ya, dan nggak ada keluhan-keluhan. Apalagi kalau misalkan kita ada ya penyakit bawaan ya dok, penyakit bawaan ya, atau istilah faktor pencetus ya, ya yang ada di pribadi masing-masing ya, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis ya, penyakit peningkatan kolesterol dan seperti itu. Jadi otomatis tetap kita jaga ya makanan-makanan yang kita santap di waktu saat Lebaran. Bagi yang nggak ada faktor pencetus ya, diharapkan tadi ya makan ya, nikmatilah secukupnya ya, sedikit demi sedikit supaya pencernaan kita tidak kaget dan diri kita juga tidak mengalami keluhan-keluhan ya. Jadi jangan langsung dihantem ya, seperti itu ya. Porsinya harus juga diperhatikan ya dok ya oleh masyarakat ini. Nah ini biasanya keluhan-keluhan yang sering muncul ketika Lebaran ini apa saja nih dok? Penyakit-penyakit seperti apa dok? Nah itu biasanya ya kalau di saat Lebaran atau setelah Lebaran itu ya, itu sakit gangguan lambung biasanya. Lambung dok. Ya, terus kasus kalau di kita namanya gastroenteritis atau di masyarakat namanya diare ya. Dan juga pusing kepala, sakit kepala karena tekanan darahnya tiba-tiba naik ya. Atau juga tiba-tiba tadi ya apa namanya kencing manisnya kambuh. Kambuh. Ya, karena dia makan manis-manis seperti itu. Dia nggak perhatikan ya kan, karena Lebaran jadi kue-kue yang ada di meja maupun apa sajian-sajian yang manis-manis dihantam sama dia. Habis satu toples untuk satu orang saja dok ya. Iya. Dan juga mungkin karena kita lagi musim pancaroba, musim hujan ya, kadang bisa jadi ada yang beberapa yang mengalami demam atau flu ya. Ya. Itulah makanya kita jaga kesehatan badan kita sama menu makanan kita di saat Lebaran maupun setelah Lebaran. Baik, ini artinya lagi-lagi pola makan yang harus tetap dijaga dan porsinya seperti itu dok ya. Nah ini dokter ada yang bertanya dokter dari Leni. Dokter mau bertanya buah-buahan apa saja dok yang sekiranya cocok sebagai rekomendasi santapan agar tetap mendukung kebugaran tubuh. Nah ini apakah ada buah-buahan tertentu dokter yang harus dikonsumsi oleh masyarakat? Untuk buah-buahan ya, itu merupakan zat ya untuk penambah ya. Jadi buah-buahan itu merupakan unsur-unsur mineral dan vitamin ya, yang membantu tubuh di dalam metabolismenya sebagai nutrisi juga ya. Jadi buah-buahan itu bisa ya yang sehari-hari kita makan ya. Dan juga biasanya buah-buahan itu mengandung antioksidan ya. Jadi contohnya misalnya apel, jeruk, ya, pisang, ya, pepaya, ya. Terus yang
dan lain-lain itu ya. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya banyak ragam ya dok ya buah-buahan yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Nah ini dokter ada yang bertanya lagi dok, bagaimana kalau orang yang punya penyakit kencing manis, penyakit jantung dan ginjal, mereka agar tetap sehat bugar selama berpuasa ataupun lebaran ini, apa nih yang harus mereka lakukan? Apakah ada makanan yang harus dihindari dokter? Yang penting jangan diborong ya. Lagi-lagi porsinya dok ya? Bukan, mas aku tuh satu orang tadi yang nanya itu jangan diborong. Oh, semua penyakit. Dia yang bersangkutan misalnya atau siapa saudara kita udah sakit kencing manis, sakit jantung, kolesterol ya. Memang ada, cuma diharapkan ya, kepada kita yang masih baik kondisi sehat ya, kita jaga ya kondisi kita supaya tetap sehat ya. Kalau beberapa klien kita atau saudara-saudara kita yang kebetulan diberikan ujian sakit jantung, ya kan, kencing manis maupun sakit ginjal, itu ikutilah petunjuk ya. Selama ini dokter atau medical recordnya atau konsultasi yang klien kita itu sudah lakukan ya. Jalanilah dengan sebaik-baiknya, patuhilah. Berikutnya obat-obat yang dikonsumsi yang sudah terjadwal dan sesuai dengan dosisnya silakan diminum, seperti itu ya. Diminta ya untuk ya di saat Lebaran itu ya menjaga jangan sampai kambuh ya, jangan sampai akhirnya ya, kita tidak mengharapkan ya, jadi nggak di rumah jadinya ya. Jadi menunya sesuai diet gizi yang mungkin teman-teman yang sudah ada sakit seperti yang tadi sudah tahu ya. Yang kencing manis itu kurangi, yang gula-gula atau yang manis-manis, atau kalau mau pakai pemanis sesuai dengan pemanis yang untuk pasien diabetes ya. Untuk yang darah tinggi kurangi untuk garam-garam dan merokok ataupun stres ya. Itu untuk yang apa tadi? Kolesterol ya kurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, trigliserida tinggi ya. Contohnya ya santan, lemak ya, keju ya. Daging-daging yang olahan-olahan yang banyak mengandung lemak seperti itu ya. Demikian, makasih atas pertanyaannya. Oke baik, ini makanan yang disebut oleh dokter ini adalah makanan yang akan muncul nih ya, disajikan di saat Lebaran dok. Dan ini tapi kolesterol seperti itu biasanya anak muda juga sudah banyak ya dok ya di saat ini yang sudah terkena anak-anak muda. Ini kenapa nih dok? Anak muda sudah di usia yang muda tapi sudah terkena kolesterol dok? Makasih ya. Karena gini, kehidupan yang modern ini ya dengan fasilitas ya, terus teknologi informasi yang begitu deras ya, itu informasi begitu cepat, terus produk-produk makanan ya dengan segala macam olahan-olahan pengawet ya kan, dan pewarna, dan juga gaya hidup ya. Gaya hidup ya. Memang utamanya gaya hidup ya, pola hidup. Jadi itu mempengaruhi, makanya kejadian penyakit itu timbul pada usia-usia produktif ya. Itu makanya kami selalu baik, utamanya saya di rumah sakit ya, di RSUD Palembang Bari ya, itu kami ada yang namanya PKRS ya. Itu tim untuk penyuluhan kesehatan rumah sakit. Itu bagi keluarga atau pasien yang datang berobat, itu kami berikan penyuluhan edukasi seperti itu ya. Karena penting sekali. Begitu juga dari dinas kesehatan ya, dari puskesmas pembantu, dari posyandu, ibu-ibu kader itu selalu memberikan penyuluhan edukasi ya, seperti itu.
Tenaga kesehatan, betul ya dok ya, tenaga kesehatan sudah berupaya, tetapi masyarakatnya juga harus pengertian atau aware ya dok ya untuk terhadap kesehatannya sendiri. Oke, baik dokter, kita akan melanjutkan lagi setelah jeda yang berikut ini dokter. Dan untuk itu pemirsa, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Yang terbaru, kajian menghantarkan kita menuju kemenangan kebaikan. TVRI Sumatera Selatan bekerja sama dengan Masjid Agung Palembang. Cawisan, setiap hari ba'da sholat subuh, live dari Masjid Agung Palembang. Cawisan ba'da sholat zuhur dan menjelang berbuka puasa. Sudah hadir narasumber kita yang sudah sangat akrab. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Beliau ini TVRI Sumatera Selatan kini hadir lebih spesial, menampilkan program acara kajian dari ulama terbaik yang lebih mendalam, mengkaji ajaran Islam. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati. Hikmah Ramadan hadir setiap hari live dari studio TVRI Sumatera Selatan pukul 16:30 sampai dengan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Bulan Ramadan merupakan bulan suci umat Islam di seluruh dunia. Menghantarkan waktu berbuka puasa Anda diisi dengan pembahasan kosakata Islam dalam kehidupan sehari-hari bersama tokoh agama di kota Palembang. Mencari rujukan pencerah bagi kita semua dalam kultum bersama Bang Sumsel Babel setiap hari menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama kita penyemprotannya jangan telat, setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Namun saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk berinteraksi secara aktif bersama kami. Yang ingin bertelepon, bertanya-tanya, berkonsultasi secara gratis bersama dokter, boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga langsung mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Dan dokter, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, dokter, ini kita pengen tahu dulu nih dokter, kalau praktek biasanya di mana aja sih dok?
Ya, ya Oza. Saya dari tadi belum negor Oza. Host kita nih. Jadi Oza, saya sehari-hari ya sebagai ASN ya, aparat sipil negara pemerintah Kota Palembang ya, bekerja di RSUD Palembang Bari, milik Kota Palembang, ya kan, wong kita galau. Jadi saya di bagian cuci darah atau hemodialisis, ya, seperti itu. Di luang waktu yang lain saya juga membantu diminta untuk di Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang. Oke, nah, di Rumah Sakit Bari ini praktiknya di hari apa aja, Dok? Karena saya ASN, jadi saya setiap hari. Setiap hari kerja, Dok, ya? Senin sampai Sabtu. Oke. Seperti itu. Nah ini kabarnya juga selama puasa dan lebaran nanti apakah rumah sakit akan tetap beroperasi atau bagaimana, Dok? Masih membuka pelayanan atau tidak? Kami ya, RSUD Palembang Bari ya, sesuai motonya ya, moto Rumah Sakit Bari itu ya, kesembuhan dan kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami. Oke. Ya. Dan kami turut mensukseskan program 100 hari, dalam hal ini Pak Wali Kota yang baru kita ya, Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam. Jadi RSUD Palembang Bari sesuai instruksi dari Direktur RSUD Palembang Bari, Ibu Makiani ya. Jadi kami membuka pelayanan 24 jam. 24 jam. Ya, RSUD Palembang Bari di saat cuti bersama. Okay. Maupun hari libur. Karena kan ada yang beberapa rekan medis maupun nakes kita ya, mereka mempunyai jam kerja sip-sipan ya. Jadi Rumah Sakit Bari tetap melayani masyarakat, tetap buka di waktu cuti bersama, libur bersama selama Lebaran. Baik. Demikian. Artinya kalau misalkan ada pemirsa TVRI yang mulai ada keluhan-keluhan nih, Dok ya, setelah Lebaran ternyata kolesterolnya naik, ingin berobat bersama dokter, bersama Babe, boleh langsung ya ke Rumah Sakit Bari ya, Dok ya. Silakan. Silakan. UGD terbuka lebar, terus pelayanan yang lain juga tetap melayani ya. Semoga ini memberikan kebaikan untuk kita semua dan kita menikmati libur bersama dan juga Lebaran dengan hati sehat dan bahagia ya. Oke, dokter, ini ada yang tanya, Dok. Ibu Lydia katanya, Pak Dokter mau tanya, untuk orang tua selama puasa, vitamin apa, Dok, yang bisa diberikan supaya orang tua tetap sehat dalam berpuasa? Nah ini apakah ada vitamin-vitamin tertentu, Dokter, yang bisa diberikan untuk orang tua selama berpuasa? Ya, halo Bu Lydia, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Ini dulur saya ini, seorang senior di RSUD Palembang Bari. Makasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk lansia atau orang tua di waktu bulan puasa ya, untuk suplemen vitamin ya, itu silahkan ya dikonsumsi ya, untuk selama menjalani bulan puasa ya. Yang penting dia mengandung vitamin ya, isinya lengkap ya. Dalam hal ini bisa vitamin yang antioksidan ya, vitamin A, ya, vitamin E, terus vitamin C, vitamin B kompleks, mineral ya. Mineral itu yang banyak mengandung misalkan fosfor, ya, kalium, terus besi ya, seperti itu ya, mangan. Pokoknya rata-rata produk multivitamin itu lengkap isinya. Itu dikonsumsi ya. Kalau untuk maintenance, untuk pencegahan, itu dosisnya sehari 1 cukup ya. Kalau memang kondisinya lagi kurang lemak ya, istilahnya agak lesu-lesu ya, itu boleh konsumsinya 2 kali 1 pada waktu saat buka maupun sahur. Oke. Multivitamin artinya sudah cukup ya, Dok ya, untuk memenuhi atau menambah vitamin seperti itu, Dok ya. Tapi yang penting buah-buahan yang alami ya, itu sangat penting ya.
Oke, harus tetap yang alami harus tetap dikonsumsi seperti itu. Yang alami buah-buahan itu sangat penting selain multivitamin produknya. Oke, baik. Dokter, ada yang bertanya lagi, dokter, dari Azrin. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan nama saya, Dini. Perkenalkan nama saya Dini. Saya mau tanya, Dok, beberapa hari ini saya sakit dimulai dari pilek, lalu berlanjut selama 3 hari yang mengakibatkan saya mual dan sesak napas nih, Dok. Jadi setelah makan rasanya dada saya sesak, itu kenapa ya, Dok? Apakah ada dikarenakan faktor asupan pada saat sahur atau berbuka atau ada faktor lain, Dok? Ini jadi Dini ini sering merasa mual dan sesak napas, Dok. Apakah ada karena faktor makanan saat sahur atau berbuka, Dok? Ini di waktu saat sekarang apa sebelum-sebelumnya? Sekarang sepertinya, Dok, ya, saat berpuasa. Keluhannya apa tadi? Dimulai dari pilek, lalu berlanjut selama 3 hari mengakibatkan mual dan sesak napas, Dok. Ya, izin menjawab ya. Jadi pada saudari Dini mungkin kondisi badannya ya lagi kurang fit ya. Jadi beliau ini mungkin mengalami paparan ya, maupun iklim yang lagi saat sekarang ini ya, sehingga mengalami keluhan batuk pilek ya. Iya, betul. Batuk pilek ya. Dan setelah makan rasanya dadanya sesak katanya. Iya. Kondisi itu mungkin karena dia kan batuk pilek, kalau dia berlanjut lama-lama memberikan efek ke pernapasan jadi sesak ya. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan pada waktu bukanya, ya kalau memang dia masih berpuasa ya, pada waktu bukanya ya langsung memakan yang berat-berat ya. Jadi diharapkan pada waktu berbuka makan yang ringan-ringan dulu, dan karena lagi batuk pilek ya, untuk minumlah air yang tidak dingin ya. Terus kalau ada obat silakan minum setelah menikmati makanan buka puasa ya. Seperti itu. Oke, baik. Dokter, ini artinya selama bulan puasa dan juga setelah Lebaran agar tubuh kita tetap sehat dan bugar harus memperhatikan pola makannya ya, Dok ya. Dan porsinya juga jangan terlalu banyak ya, Dok, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter, sudah mau main ke TVRI Sumatera Selatan, dan semoga harapannya pemirsa TVRI bisa lebih pengertian ya, Dok, seperti kata dokter tadi, dan aware agar dapat menjaga kesehatannya selama bulan puasa dan juga setelah Lebaran. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi, Dokter. Sama-sama, terima kasih. Semoga edukasi ini dapat membantu masyarakat Kota Palembang. Oke, baik. Dan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Dan kami akhiri, saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.